Buat kamu yang sering lapar tengah malam, lalu bingung, ini enaknya makan apa? Nasi goreng, mie instan, kentang goreng, atau telepon online delivery aja ya? Kali ini saya akan share 10 makanan terburuk yang perlu kamu hindari saat tengah malam. Apa aja? Simak setelah yang satu ini. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya, saya akan intro dulu, saya perkenalkan dulu yang ada di meja ini, Healthy Cook. Jadi Healthy Cook ini adalah provider makanan sehat yang berdomisili di Surabaya. Jadi ada cateringnya, juga ada cemilan-cemilan sehatnya juga. Spesialisasinya Healthy Cook ini adalah personalized healthy catering. Maksudnya gimana? Bukan healthy catering yang biasa, tapi juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tiap orang perorangan. Sesuai goalnya, sesuai kondisi kesehatannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SB30 Health episode Panas, panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini, sesuai janji saya di awal tadi, saya akan share 10 makanan terburuk yang biasanya dikonsumsi orang di tengah malam waktu lapar ini melanda. Nah, siapa nih? Satu dari Sobat Sehat mungkin bisa komen di sini. Mau makan apa biasanya yang paling sering kepikiran tuh? Waktu tengah-tengah malam lapar, terus nggak bisa tidur, bingung, ya kan? Mau makan, takut gitu, takut gemuk biasanya. Atau mungkin buat yang punya masalah kesehatan, takut masalah kesehatannya terganggu. Tapi nggak makan juga gimana? Ya kan, rasanya juga lapar, gak bisa tidur gitu. Sebelumnya, saya akan share dulu apa saja penyebab orang lapar di tengah malam. Kenapa? Karena kalau kita nggak tahu penyebabnya, kita juga nggak bisa mengatasi solusi yang tepat. Itu. Jadi sebelumnya, beberapa penyebab yang paling sering, yang selama ini biasanya saya kumpulkan ya, dari experience dari pasien-pasien yang biasanya konsultasi ke saya, penyebab mereka makan tengah malam. Yang pertama adalah lapar. Nah, it's obvious banget gitu. Nah, lapar ini juga ada macam-macam. Ada yang lapar mata, ada yang memang lapar secara fisik. Itu. Nah, nanti akan saya bahas ya mengenai ini ya. Kemudian apalagi dok? Yang kedua adalah gabut. Nih ya, masalah gabut nih, malam-malam mau ngapain? Biasanya nonton gitu, nonton Netflix, nonton anything gitu ya, nonton TV, nonton YouTube gitu. Kalau nggak sambil ngunyah kayaknya ada yang kurang. Nah, biasanya ini juga masalah banyak orang. Kemudian insomnia atau susah tidur itu ya, itu juga biasanya penyebabnya karena kortisol yang tinggi, dan ini juga ada hubungannya sebetulnya dengan makanan. Buat yang tertarik mungkin bisa tulis di kolom komen. Next akan saya bahas makanan-makanan yang ganggu tidurnya gitu. Jadi tidurnya jadi nggak nyenyak atau tidurnya jadi kebangun-kebangun. Itu juga ada faktor dari apa yang dikonsumsi. Kemudian orang-orang yang kerja malam. Nah, ini juga biasanya karena mungkin supaya matanya melek, supaya dalam arti juga punya energi. Biasanya kan sering dikaitkan makan itu dengan energi, meskipun tidak selalu seperti itu. Dan juga karena teman nongkrong. Nah, ajakan teman, diajakin nongkrong di mana, udah makan akhirnya makan lagi. Siapa tuh yang sering mengalami seperti itu ya. Jadi ini adalah penyebab-penyebab orang itu makan tengah malam. Berbicara mengenai lapar, jadi kali ini saya akan lebih fokus mengenai lapar. Penyebabnya karena lapar, karena yang lain-lain ini kan faktornya sangat banyak ya, tidak ingin saya bahas sekarang. Kita akan fokus orang yang makan tengah malamnya karena lapar. Nah, dan di sini laparnya sudah saya tulis nih, lapar fisik. Ya, kalau lapar mata itu ya urusan personal ya, tiap orang beda-beda. Penyebabnya, lapar itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Penyebab lapar itu apa? Sering kali tanya ini ke pasien saya. Buat pasien-pasien saya yang udah konsultasi sama saya, bisa tulis nih di kolom komen. Saya selalu tanya seperti ini. Penyebab lapar itu apa sih? Karena biasanya orang berpikir, oh lapar karena kurang makan dok. Ya bisa, itu salah satunya. Tapi sebetulnya penyebab lapar yang secara fisiologis, pertama adalah apa? Karena gula darah kita rendah. Nah, yang dikatakan rendah itu apa? Di bawah normal. Which is itu adalah di bawah 80 mg per desiliter. Itu gula darah puasanya. Tapi ini yang dimaksud adalah gula darah sewaktu ya. Sewaktu kita diukur itu. Ketika gula darah rendah, itu yang kita sebut dengan istilah namanya hipoglikemi. Penyebabnya gula darah rendah itu apa? Karena kurang makan? Belum tentu. Penyebab gula darah yang rendah itu seringkali ketika orang itu lapar banget, itu seringkali karena apa? Karena ditekan oleh insulin yang sangat besar.
Nah, sekarang kalau kita trace back sedikit, insulinnya naik kenapa? Ya karena ada yang menaikkan, di mana itu adalah seringkali kontribusinya adalah dari apa yang kita makan sebelumnya. Nah, itu sebabnya kalau kita itu makan sesuatu yang cepat meningkatkan gula darah kita akan cepat lapar. Ketika kita lapar itu, nah itu gula darahnya waktu rendah di bawah 80. Tuh ya. Yang kedua, memang tadi karena kurang asupan nutrisi, bukan kalori. Ya, jadi ini penting untuk kita garis bawah ya. Kurang asupan nutrisi bukan kalori, karena seringkali kalorinya sudah cukup, bahkan sudah bejibun, udah banyak, tapi tidak ada nutrisinya. Itu yang juga bikin kalian lapar gitu. Kemudian juga gangguan hormonal. Ini juga cukup sering ya, terutama adalah insulin dan leptin. Jadi ketika terjadi resistensi insulin dan resistensi leptin, ini adalah hormon yang memberikan rasa kenyang. Ketika terjadi resistensi, kita nggak rasa kenyang. Gitu. Akhirnya apa? Gampang lapar. Nah, jadi di sini saya akan share 10 makanan tengah malam terburuk yang perlu kalian hindari. Jadi saya cepat aja ya, fast forward. Saya hanya jelaskan singkat aja dan ini yang perlu kalian hindari. Saya urutkan mulai dari nomor 10 dulu. Yang pertama, nomor 10 adalah tahu telur. Well, this is my favorite food. Trust me. Ya, jadi ini adalah makanan favorit saya. Beneran buat orang-orang yang mungkin sudah kenal sama saya tahu ini makanan favorit. Tapi karena saya tahu banyak yang orang-orang jual di sana di luar itu kurang sehat, akhirnya saya memutuskan untuk buat sendiri itu ya. Jadi I make my own tahu telur. Nah, penyebabnya kenapa sih kalau tahu telur yang di luar itu seringkali nggak sehat? Pertama, tentunya kita tahu dari kerupuknya, kemudian belum lagi lontongnya, belum lagi kentangnya gitu, belum lagi kalau digoreng tahunya itu. Nah, jadi tahu telur itu secara umum dia tinggi omega 6. Karena apa? Omega 6 ini terdapat dalam minyak yang dipakai untuk menggoreng. Itu jarang dong. Kayaknya setahu saya hampir nggak ada tahu telur yang nggak digoreng, kecuali tahu telur saya sendiri. Itu ya. Nah, kemudian tinggi karbohidrat. Tadi saya sebutkan dari kentang, telur, kerupuk. Belum lagi yang tambah mas, kerupuknya mas. Nah, itu ya. Itu. Jadi karbohidratnya numpuk tuh di sana. Kemudian juga lemak buruk. Lemak buruknya dari mana? Yaitu lemak yang sudah teroksidasi itu ya. Jadi dari lemak-lemak yang mungkin dari kacangnya sendiri, yang sudah digoreng dan lain-lain. Kemudian positifnya, nah masih ada positifnya nih tapi ya tahu telur itu tinggi protein juga ya dari tahunya, dari telurnya. Kemudian juga ini mengandung kolesterol yang baik sebetulnya karena dari telurnya. Buat yang ingin tahu loh, kok telur kok kolesterol baik dok? Bisa cek di video saya yang bahas mengenai telur. Yang nomor 9 adalah burger. Nah, tuh ya, burger. Ini burger yang pada umumnya ya. Tinggi karbohidrat, apalagi karbohidratnya adalah karbohidrat olahan dari roti. Kemudian juga mengandung gluten, ini juga seringkali bermasalah, terutama buat orang-orang yang punya sensitivitas terhadap gluten, tidak harus celiac disease. Kemudian juga tinggi fruktosa. Dari mana dok fruktosanya? Dari sausnya. Itu dari bumbunya itu seringkali yang dipakai adalah bumbu komersial, saus komersial yang tinggi fruktosa. Tapi ada positifnya juga, burger juga mostly masih cukup tinggi lah proteinnya ya. Kemudian kalau misalnya kita makan sama seratnya, kalau sayurnya tidak disisihkan, tidak dibuang, masihlah ada kandungan seratnya meskipun tidak besar. Oke? Yang nomor 8 adalah nasi goreng atau mie goreng. Biasanya yang itu nasi goreng, mie goreng dok-dok tuh, dok-dok ya. Dok-dok itu yang biasanya ada yang berhenti di perempatan, yang berhenti di depan rumah dan lain-lain. Nasi goreng, mie goreng, semuanya we knows itu tinggi karbohidrat. Jelas, apalagi kalau dicampur. Parah itu ya. Kemudian juga omega 6-nya juga tinggi. Karena apa? Minyaknya yang dipakai untuk menggoreng itu tinggi omega 6. Kemudian juga untuk mie, kalau kita makan mie, kalau nasi enggak ya. Kalau mie itu tentunya mengandung gluten. Tapi ada positifnya dok? Ada, Mas Ian. Kalau tidak minta Bang, request nggak pakai sayur. Nah, itu beda ya. Tapi kalau kita nggak request seperti itu, rata-rata biasanya nasi goreng, mie goreng ada sayurnya. Jadi ada kandungan seratnya, ada juga kandungan proteinnya meskipun tidak terlalu banyak kecuali kalian request tambah duit dan lain-lain. Oke. Nomor 7 adalah pizza. Nah, tuh jadi biasanya yang telepon online delivery buat antar pizza 24 jam di tengah malam, belum lagi ditambah minumannya dan lain-lain. Nah, kita bicara pizzanya dulu ya. Pizza itu obviously tinggi karbohidrat karena bahan dasarnya adalah dari tepung terigu dan ini juga olahan sama seperti burger tadi. Kemudian juga omega 6 always be ya. Kemudian juga gluten seperti yang sudah saya jelaskan. Positifnya apa?
ada kandungan lemaknya. Loh, lemak kok positif dong? Nah, tidak semua lemak itu buruk kan? Nah, sudah pernah saya jelaskan juga di video saya mengenai lemak. Lemaknya dipisah rata-rata ya. Kalau kita bilang ada keju, ya asal pakai kejunya keju beneran. Belum lagi kalau kita bilang kalau memang pisah yang beneran nih, yang sebetulnya kualitasnya oke, itu pakai olive oil seharusnya itu ya. Jadi juga ada kandungan lemak baiknya juga. Kemudian juga ada kandungan dagingnya itu. Jadi itu juga lemak baik juga. Protein juga jelas ya. Jadi biasanya kalau pizza yang ada topping-topping proteinnya itu seringkali juga masih lumayan ada kandungan protein yang cukup, meskipun banyak juga protein-protein yang proses. Contohnya seperti smoked beef itu nggak saya sarankan. Kemudian sosis, kemudian apalagi jamur kaleng itu. Jadi itu yang protein-protein yang mungkin lebih baik dihindari kalau kalian pesan pizza yang ada proteinnya ya. Nomor 6 adalah martabak. Gitu. Martabak ini ada dua versi ya. Martabak telur, martabak manis. Saya demen banget martabak manis. Cuma kalau sekarang ya sudah nggak pernah konsumsi. Martabak telur ya, kita bahaslah martabak dua-duanya secara umum itu tinggi omega 6 ya, tinggi omega 6. Belum lagi kalau martabak manis tuh margarinnya tuh, bahkan bukan butter tuh, margarin itu trans fat. Jadi kandungan lemaknya juga buruk. Tinggi karbohidrat udah jelas bahannya dari tepung ya kan. Kemudian digoreng lagi dengan minyak yang sangat panas. Kemudian kalau martabak manis juga ada kandungan fruktosanya dari mananya? Dari topping-toppingnya dalamnya tuh, isiannya, fillingnya tuh macam-macam ya, mulai dari coklat, kemudian selai dan lain-lain itu juga tinggi fruktosa. Kelebihannya apa? Apakah ada proteinnya? Ya masih lumayan, masih ada kandungan proteinnya dari kejunya. Kemudian kalau martabak telur mungkin dari daging cincangnya, dari telurnya dan lain-lain itu juga masih ada kandungan proteinnya, masih lumayan lah gitu. Kemudian nomor 5 yang terburuk adalah mie instan. Tuh, saya nggak sebutin merek ya, sekarang mie instan banyak jenisnya. Tapi tentunya mie instan ini ada kandungan gluten, ada ini juga karbohidrat olahan karena dari tepung, kemudian juga omega 6-nya, minyak yang dipakai di dalam campurannya itu, kemudian juga MSG. Nah, monosodium glutamat, micin. Nah, itu juga pernah saya bahas ya. Karena ini juga bisa spike insulin, jadi sebaiknya dihindari. Positifnya apa? Ada kandungan kolesterolnya, ada kandungan seratnya, ada kandungan proteinnya, ada kandungan lemaknya. Kalau semua ini kalian ikutin cara makan mie instan yang sudah saya bahas di video sebelumnya yang ini. Nah, jadi saya udah pernah bahas nih khusus seputar mie instan. Jadi buat teman-teman bisa cek di video ini cara makan mie instan yang sehat. Jadi kalau kalian mau dapatkan positifnya semua ini, mesti nonton video ini dulu gitu. Tapi kalau kalian hanya makan mie instan tanpa campuran-campuran yang sehat, ya dapatnya cuma negatifnya aja. Kemudian nomor 4 adalah roti bakar. Tuh, it's everywhere gitu. Jadi mulai dari roti bakar dengan segala macam toppingnya, dengan segala macam jenis rotinya. Secara umum roti bakar mengandung gluten, karbohidrat, jelas karbohidrat olahan lagi. Kemudian fruktosa dari mana? Dari fillingnya tadi, dari toppingnya. Kemudian juga lemaknya, juga lemak yang kurang baik juga. Karena apa? Seringkali menggunakan margarin juga untuk manggangnya. Saya nggak tahu ya kenapa kok disebut roti bakar, padahal seringkali dipanggang kan, bukan dibakar. By the way, ini juga masih ada kandungan proteinnya. Misalnya kalau menggunakan topping keju atau mungkin menggunakan filling-filling yang ada kandungan proteinnya. Tapi meskipun ini juga jarang. Secara umum masih ada lah sedikit gitu proteinnya ya, karena roti juga mengandung protein juga. Nomor 3 udah semakin mendekati adalah ice cream. No, ice cream ini bukan hanya karbohidrat, tapi karbohidratnya saya sudah tulis spesifik apa? Gula. Nah tuh ya, gulanya tinggi banget. Belum lagi kandungan lemaknya. Jadi gula yang tinggi dengan lemak yang tinggi, masih ingat akan menjadi apa? AGEs ya, Advanced Glycation End Product. Ini yang menyebabkan perlengketan di pembuluh darah, bikin masalah di pembuluh darah, masalah kardiovaskuler dan lain-lain. Kemudian juga kandungan fruktosanya, apalagi yang dipakai adalah seringkali high fructose corn syrup. Itu adalah fruktosa sintetis, very very bad. Positifnya apa? Ada kandungan kolesterolnya. Kalau es krimnya terbuat dari susu sapi itu, dan kolesterolnya kolesterol yang baik ya, dairy, asal dapatkan dari susu sapi yang baik juga. Kemudian juga masih ada kandungan proteinnya, juga karena susu sapi relatif tinggi protein. Nomor 2 adalah
Gorengan. Gorengan jenisnya banyak ya. Ada mulai dari tahu isi, kemudian pisang molen, kemudian singkong goreng, kemudian tempe goreng, dan lain-lainnya. Kalau misalnya yang digoreng ini protein, masihlah ada kandungan proteinnya. Tapi kalau yang digoreng pisang, yang digoreng mungkin singkong tadi, ini juga bisa. Kenapa karbohidrat olahan? Karena yang digoreng biasanya bukan hanya bahannya, tapi juga disalut sama tepung. Tuh, ya kan? Nah, coba kalian perhatikan. Nah, tepung yang dibuat menyalut ini, ya ini akan menambahkan karbohidrat. Dan ini juga termasuk karbohidrat olahan. Omega 6 udah jelas dari kandungan minyaknya. Dan, nah ini yang penting dibanding yang lain. Dia punya kandungan acrylamide atau akrilamid. Nah, jadi ini berpotensi adalah menyebabkan kanker karena sifatnya adalah karsinogen. Udah pernah saya bahas juga di video sebelumnya. Kalau seingat saya di video mengenai air fryer tuh, itu. Nah, kemudian yang nomor 1 nih, ya udah siap? Apa yang perlu kalian hindari banget adalah French fries. Oh, so yummy. Ya, kalau kita bilang French fries atau kentang goreng tuh, yang biasanya kita bilang di apa tuh? Biasanya drive-thru ya. Online delivery juga bisa, mau sekarang online food juga bisa. Karena apa? Nah, ini. Kalau kalian makan French fries, kira-kira rasanya manis nggak? Jawabannya enggak. Ya, udah tahu kan rasanya nggak manis. Kalau manis mungkin dicocol sama es krim. Tapi masalahnya di dalam kandungan French fries ini ada kandungan maltodextrin. Nah, dan maltodextrin ini apa? Ini juga salah satu termasuk jenis gula. That's why, meskipun rasanya nggak manis, ini punya kandungan indeks glikemik yang tinggi. Secara kandungan kentang sendiri, indeks glikemiknya, kalau sudah dalam bentuk French fries, itu juga tinggi glikemik indeksnya. Termasuk karbohidrat olahan, karena bukan kentang, tapi sudah kentang yang diolah. Kemudian belum lagi ada banyak sekali kandungan kimia sintetisnya. Mulai dari mungkin pengawet, kemudian penstabil, pengatur keasaman, dan lain. Just name it. Sintetik chemicalnya itu very abundant, banyak banget. Kemudian omega 6 udah jelas, dan fruktosa dari mana? Biasanya kalau dicocol sama bumbunya, entah itu saus tomat, saus sambal, belum lagi saus keju dan lain-lain. Nah, itu juga kandungan fruktosa. Jadi itu semua yang perlu kalian hindari, 10 cemilan terburuk. Dampaknya apa sih, Dok? Kalau kita makan itu semua. Oke, di sini saya berikan beberapa list aja, nggak usah banyak-banyak ya. Saya berikan 10 juga listnya, dampaknya. Pertama, mulai dari penyakit kardiovaskuler, tekanan darah tinggi, jantung koroner, stroke, aritmia, just name it. Kemudian resistensi insulin, sudah sering saya bahas. Diabetes mellitus, terutama tipe 2 yang disebabkan juga karena resistensi insulin. Kemudian gagal ginjal, ini juga biasanya komplikasi dari diabetes. Gangguan pencernaan, yang paling sering kalau misalnya orang tengah-tengah malam adalah GERD. Itu yang paling banyak, meskipun bukan hanya itu. Gangguan tidur, tadi juga saya sudah sebutkan, insomnia. Kemudian obesitas, bukan cuma overweight, sampai obesitas. Jadi ini sudah mengarah ke penyakit. Kemudian juga cancer, ya. Kemudian juga penuaan dini, masalah kulit jerawat, kemudian eksim dan lain-lain ya. Jadi ini akan mempercepat penuaan juga. Dan juga disfungsi seksual. Nah, tuh banyak banget orang yang sekarang punya masalah ini, masalah infertility. Pasien saya banyak yang konsul sama saya karena ya program IVF, kemudian punya masalah PCOS dan lain-lain. Dan ini disebabkan karena apa? Karena pola makan yang seperti ini juga. Nah, sekarang kalau saya nggak ngasih solusinya kan kurang lengkap nih. Katanya cuma kasih tahu masalah doang. Solusinya gimana, Dok? Ini solusinya. Yang pertama, solusinya adalah cukupi kebutuhan nutrisi. Itu paling penting. Nah, kebutuhan nutrisi apa yang paling perlu dicukupi? Pertama, lemak. Tuh, ya. Buat yang udah lama ngikutin saya pasti tahu kalau saya ini mengencourage pasien-pasien saya, sobat sehat, selalu untuk konsumsi lemak yang baik. Karena lemak itu punya banyak sekali manfaat kesehatan untuk kita. Tentunya nggak sembarang lemak, bukan lemak trans, bukan lemak dari margarin, ya. Kemudian protein, tentunya semua orang udah tahu kalau protein ini penting, asal protein dengan proses pengolahan yang baik. Kemudian juga serat, itu punya banyak sekali manfaat, tidak perlu saya bahas di sini. Kemudian hindari
tidur larut malam. Udah jelas dong. Kalau sekarang orang gabut, mungkin udah waktunya tidur, belum tidur, masih main game dan lain-lain. Ini juga memunculkan potensi untuk ngemil tengah malam. Kemudian aktivitas fisik atau olahraga yang rutin. Ini juga penting. Believe it or not, karena saya ini juga suka olahraga ya. Saya merasakan kalau saya olahraga itu nafsu makannya lebih terkontrol. Siapa nih yang merasakan hal seperti yang saya rasakan juga? Boleh komen di bawah. Tentunya aktivitas fisik atau olahraganya sesuai kemampuan. Karena segala sesuatu kalau kita paksakan juga nggak baik. Ya kan? Kemudian, apalagi solusinya dok? Hidrasi yang cukup. Maksudnya apa? Minum air yang cukup. Nggak perlu over, nggak perlu terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak minum juga sering kencing di malam hari juga jadinya nggak bisa tidur. Itu. Jadi hidrasi yang cukup 30-40 ml per kilogram berat badan. And last but not least adalah pilih makanan yang baik dan berkualitas. Let's say udah mepet lah, emang lapar tengah malam. Harus makan apa? Tonton video saya yang ini. Ya, karena video saya udah saya pernah buat sebelumnya, cemilan yang bisa kalian konsumsi di tengah malam yang baik. Well, semoga semua ini bermanfaat buat Sobat Sehat. Dan mungkin buat yang punya masukan, mau mungkin dibahas apa untuk next video, bisa tulis di kolom komen. Stay fit and stay healthy. See you. Nah, jadi di sini saya akan share 10 makanan tengah malam terburuk yang perlu kalian hindari. Yang pertama, nomor 10 adalah tahu telur. Yang nomor 9 adalah burger. Nah, tuh ya. Yang nomor 8 adalah nasi goreng atau mie goreng. Biasanya yang itu nasi goreng, mie goreng, dok-dok tuh, dok-dok ya. Nomor 7 adalah pizza. Nah, tuh. Nomor 6 adalah martabak. Gitu. Kemudian nomor 5 yang terburuk adalah mie instan. Tuh. Kemudian nomor 4 adalah roti bakar. Tuh. Nomor 3 udah semakin mendekati adalah ice cream. Tuh. Nomor 2 adalah gorengan. Yang nomor 1 adalah French fries.